Oke, sekarang kita bakal bahas kisi-kisi TO2 ya. Oke, sebentar, sabar. Ini kenapa? Nah, kisi-kisi TO2. Pembahasan kisi ini kenapa begini? Pembahasan kisi-kisi TO2. Pembahasan kisi aduh, TO2. Nah, ini yang matematika ya. Matematika IPA, bukan IPS, maaf. Terus kalau, nah ini yang pertama dulu aja, nomor 15 ya. Ini nggak tahu dari yang mana, pokoknya ini. Nah kalau ada begini, itu kan coba-coba aja, ada polanya pasti ya. Ini pasti berpola. Pasti nanti berpola. Nah gimana tinggal polanya bagaimana? Ingat kalau ada A plus akar B, atau ada A minus akar B, atau ada akar A plus minus akar B, pokoknya ada akarnya ya, ini plus minus semua. Itu pasti nanti kerjaan kita adalah kali sekawan ya, kali sekawan ya. Kalau A plus B kemarin aku bilang di pembahasan TOMTK-nya, kalau A plus B berarti sekawannya A min B gitu loh ya. Ya sudah, ini kita sekawanin semua yuk ya. Si 1 per aduh salah gue, 1 plus akar 2 ya. Itu kan nanti kan sekawannya adalah 1 min akar 2 kan, tapi kita nggak boleh ngubah nilai, jadinya dibagi juga sama 1 min akar 2 gitu, ditambah sama 1 per akar 2 plus akar 3, ini juga dikali sekawan, jadinya akar 2 min akar 3, karena sekawannya A plus B adalah A min B, begitu guys ya. Kalau sudah, lanjutin lagi aja guys ya, sampai ketemu 3 aja biar kita tahu polanya. Kita 3 kali mengalih sekawan. Ya jangan sampai 64, nanti selesai waktunya ya. 3 aja lama, apalagi 64 gitu. Nah kalau sudah ya, dan seterusnya sampai nanti kalian ketemu ditambah sama 1 per akar 63 plus akar 64, itu nggak usah dikali sekawan ya. Yang ini aja, yang depan aja. Nah ini kan kalau dikali kan jadinya 1 min akar 2, yang atas, yang bawah A min B kali A plus B, kan kemarin sudah kasih tahu ya. Jangan sampai itu lupa. A min B kali A plus B itu adalah hasilnya A kuadrat min B kuadrat ya. Berarti kalau begini ya, tinggal 1 kuadrat, 1 dikurangi 2 kuadrat, akar 2 kuadrat, berarti 2. Yang ini atasnya kan berarti akar 2 min akar 3. Bawahnya kan A kuadratnya kan 2. Dikurangi B kuadratnya kan 3. Ya, dan seterusnya. Yang ini juga nih. Atasnya kan jadi akar 3 min akar 4. Per, ini akar 3. Sorry, A kuadrat min B kuadrat ya. Berarti jadinya kan 3 min 4. Gitu, dan seterusnya. Nah kalau kalian lihat polanya, ya ini kan jadinya bagaimana. Ini kenapa sih? Jadinya kan ini tetap 1 min akar 2 per min 1 ya kan, ditambah akar 2 min akar 3 per min 1, ditambah lagi sama akar 3 minus ya harusnya ya, min akar 4 per min 1. Berarti kan semuanya per min 1 terus gitu ya. Itu semuanya per min 1 terus. Ya, sebentar, ini gue pusing dengan keyboard ini, sebentar, sabar. Ini keyboardnya dihilangin dulu aja. Nah, lebih enak gini nulisnya gue. Nah, kalau sudah, ini kan berarti kan sama aja semuanya per, aduh gagal, sama aja kayak semuanya itu per min 1 ya. Semuanya per min 1 gitu ya, kayaknya nggak bisa di kalau gini, sebentar, sabar. Oke, semuanya per min 1 ya. Terus atasnya kan tinggal 1 min akar 2 ditambah sama akar 2 min akar 3 ditambah sama yang ini akar 3 min akar 4. Nah kalau kalian lihat yang terjadi kan apa? Ini kan kecoret toh. Ini juga terus nanti sampai ada akar 63 min akar 64, kan ini kecoret. Berarti kan tinggal meninggalkan ini sama ini toh. Ya enggak? Nah, akhirnya kan gitu kan terus polanya sampai akhir, sampai yang akar 63, akar 64 ini. Ya. Jadi nanti kan yang atas tinggal 1 min akar 64 dibagi sama min 1. Yang mana kan bisa dihitung. 1 min akar 64 kan 8 ya. 1 min 8 kan min 7 dibagi min 1, berarti hasilnya 7 gitu guys.
Gampang banget nggak sih, kan cuma begitu doang ya. Dah, kita kecilin nih biar dia lebih enak ngelihatnya. Dah, itu doang, gampang kan guys ya. Cuma gitu doang. Ya ini kenapa ini akar 63 min akar 64 ini kan plus. Ya ini kan juga dikali sekawan toh sebenarnya. Jadinya kan akar 63 min akar 64 per akar 63 min akar 64. Berarti kan yang atas jadinya minus gitu loh. Udah gitu doang, gampang sekali ya. Nomor 1 ya, jawabannya adalah 7. Nah, kemudian kalau yang kedua, yang nomor 9 ini, ya itu pakai cara cepat aja lah, nggak usah yang pusing-pusing atau pusing. Nah, sorry. Nah, terus gini, kalau aku, ya, kalau ini tuh gampang banget sebenarnya. Atau nggak gampang. Nah, jadi gini, kalau ini aku sukanya gini, jadi, gimana? Oke, gini aja deh. Aku coba pakai dua cara ya. Ini kan gini, limit x mendekati 1 dari akar ax pangkat 4 ditambah b ya per x min 1. Nah, kalau dikurangi begini itu kan sebenarnya jadi bisa ya, dikurangi 2 per limit itu kan bisa dipisah. Kalau ini misalnya gini ya. Sorry, bingung gue ngejelasinnya. Kalau misalnya ada limit a plus b per c, itu bisa limit x mendekati berapa gitu ya. Nanti bisa dipisah jadi limit a per c ditambah limit b per c gitu, dipisah gitu bisa. Jadi ini aku pisah aja. Aduh. Limit x mendekati 1 dari yang depan dulu yang aku tulis ya, penghapusnya mana? Yang akar ax pangkat 4 plus b per x min 1 terus dikurangi sama limit x mendekati 1 dari akar ax pangkat 4. Salah ding, kan yang belakang kan yang depan udah tadi, sorry. Yang depan udah, sekarang yang belakang min 2 ini ya, limit dari min 2. Oh, minnya kan udah di sini ya. Sorry, berarti ini 2 doang ternyata. Sorry, pusing gue. 2 per x min 1 dipisah kayak gini, a per c ditambah limit b per c. Berarti kan ini sama ini dipisah gitu. Nah, kalau sudah itu kan hasilnya diketahui a kapital ya. Bedain a kecil sama a kapital. Nah, padahal ini kalau limit itu kan bisa dikerjanya diturunin ya. Coba kita turunin. Ya, yang ini dibikin sama aja. Yang ini dibikin sama. Ya udah, nggak bisa, harus di paste. Mana paste-nya? Nah, nih. Ini dibikin sama aja. Yang ini yang kita turunin nih. Kita turunin. Limit x mendekati 1. Ini kalau diturunkan jadi 0 per 1 ya. Sama dengan A. Nah, 0 per 1 kan 0 ya. Berarti kan sama aja kayak kamu 0 yang sebelah kanan itu. Nah, jadi yang ini sama ya. Yang ini sama, terus dikurangi 0. Tapi yang ini 0 ya. Dikurangi 0 kan sama aja kayak nggak ada. Jadinya itu sama dengan A. Nah, berarti segini itu sama dengan A. Gitu. Nah, sementara yang diminta itu kan ini, ya. Ya kita jabarin aja di sini ya. Limit x mendekati 1 dari akar ax pangkat 4 plus b dikurangi 2x per ya x kuadrat plus 2x min 3. Nah, sekarang ini kan bisa difaktorin dulu ya biar lebih jelas. Limit x mendekati 1 dari akar ax pangkat 4 plus b min 2x, ini kan bawahnya bisa difaktorin, jadinya kan x min 1 dikali x plus 3 gitu. Nah, kalau begini kita kan bisa pecah jadi 2 juga kayak tadi persis ya. Limit x mendekati 1 dari yang ini dulu, akar ax pangkat 4 plus b per x min 1 dikali x plus 3 dikurangi sama 2x per x min 1 dikali x plus 3 gitu. Nah, kalau sudah ya, kita kan sudah tahu yang ini. Ya, segini itu kan udah tahu hasilnya tadi. A atau hasilnya. Ya langsung aja itu A. Ya, A dibagi x plus 3, kan masih ada x plus 3 nya ini. Dikurangi, sorry ini limit ya, harusnya ada limitnya ya. Limit
X mendekati 1, ini harusnya ada limitnya, dari 2X dikali, ini kayak mending dikali aja ya, dikali ulang aja, X kuadrat min plus 2X min 3. Nah, terus yang ini kan bisa diturunin, limit kan bisa pakai turunan toh, kamu turunin aja. Ini juga, ini sebenarnya masih ada limitnya ya, limit X mendekati 1, terus dimasukin satunya dimasukin di sini ya, jadinya kan 1 tambah 3. Ini diturunin dulu, baru dimasukin. Nah, diturunin, jadinya gimana kalau diturunin? 2X kan diturunin 2. Ini kan kalau diturunin 2X plus 2 ya, terus dimasukin nilai A-nya, nilai X-nya. Dikurangi sama 2 per 2 plus 2. Berarti A per 4 dikurangi setengah ya, itu kan 2 per 4 ya. Udah, terus disamain penyebut aja ya. Jadinya per 4, berarti ini A min 2 per 4. Jawabannya adalah C. Itu kalau cara panjangnya itu begitu. Cara panjangnya itu begitu. Ya. Nah, ini tak benar-benarin dulu yang salah-salah ini. Ini tetapnya harusnya ada limitnya. Gitu. Dah. Kalau sudah, itu cara panjangnya ya. Cara panjangnya memang begitu, susah. Nah, tapi ada cara pendeknya nggak? Ada dong. Ya, ini tak singkirin dulu nih. Aduh. Gimana ini? Sek. Bentar. Pusing gue. Aduh, salah nih. Sabar ya, sabar. Gue juga sabar sini. Nah, ini harus kita, aduh, salah. Ya udah nggak apa-apa, sabar. Kalau nggak harus kita zoom out dulu. Nah, pusingnya. Nah, ini ya, segini. Ini ya, segini nih. Tuh, diperkecil dulu. Hap. Segini aja ya, kayaknya cukup. Nah, tuh ya. Nah, itu tadi itu cara lambatnya ya. Kalau mau cara benernya itu caranya gitu. Nah, tapi kalau mau cara susahnya, maksudnya cara gampangnya, cara cepatnya, kalau aku segini. Cara cepatnya kalau aku begini. Kan kita punya ini tadi. Kita punya, sebentar, ini dihapus dulu aja lah. Kita kan punya limit dari akar AX pangkat 4 plus B min 2 per X min 1 sama dengan A. Nah, yang dalam akar itu tak misalin aja fx ya. Tak misalin fx, jadi segini ini ya tak misalin fx. Nah, jadi kalau tak misalin ya, jadinya kan limit X mendekati 1 dari fx dikurangi 2 per X min 1 sama dengan A. Nah, kalau misalnya diturunin, kan limit kan diturunin cara ngerjainnya. Limit X mendekati 1 kita turunin dulu. Fx kan kalau diturunin jadi f aksen X ya, kan diturunin. Min 2 diturunin jadi 0, berarti kan hilang ya 0 itu. Terus ini kan kalau diturunin 1 ya, hasilnya kan A. Dimasukin 1 ke dalam situ, berarti f aksen dari 1 sama dengan, kan kalau dibagi 1 nggak ada ngaruhnya ya, sama dengan A. Nah, kalau sudah, yang ditandain kan yang ini. Yang ditandain kan yang ada 2x-nya ya, jadi limit X mendekati 1 dari akar AX pangkat 4 plus B dikurangi 2X per X kuadrat plus 2X min 3. Nah, ini juga tak misalin fx kan tadi. Yang dimisalin fx kan yang dalam akar itu, berarti itu fx min 2X per X kuadrat plus 2X min 3. Nah, diturunin kan, kalau limit kan diturunin tuh ya kan. Jadinya kalau diturunin kan fx jadi f aksen X, min 2X kan kalau diturunin jadi min 2. Yang bawah X kuadrat kan diturunin jadi 2X, 2X kan diturunin jadi 2. Min 3 kan 0 ya, terus dimasukin 1, jadinya f aksen 1 dikurangi 2 per 2 kali 1 ditambah 2. Hasilnya kan tadi f aksen 1 berapa? F aksen 1 kan A. Berarti A min 2 per 2 tambah 2 kan 4. Sama kan hasilnya, dan jauh lebih cepat gitu loh kalau begini. Ya, jadi aku saranin sebenarnya pakai cara itu aja. Gitu. Kalau gue mah gini caranya. Ya, nggak tahu kalau di Intan atau di mana tempat lain kita
berbeda mungkin bisa gitu, tapi intinya kalau gue gitu, entah lu mau pakai yang mana ya, anda sekalian begitu guys, gitu. Nah gitu ya untuk caranya, gitu deh caranya. Nah sekarang kita ke nomor berikutnya, kan sama nih, kita pakai cara cepet aja ya biar cepet ya. Ini kan dimisalin fx tuh ya kan, C ini dimisalin fx ya yang dalam akar, seakar-akarnya aja sekalian ya. Jadi itu kan sebenarnya kalau dikerjain jadinya limit x mendekati 2 maksud gue dari fx min 2 per x min 2 sama dengan a. Terus diturunin ya, limit x mendekati 2 diturunin kan fx jadi f aksen x. 2 kan diturunin 0, x diturunin kan 1, hasilnya a. Kemudian dimasukin 2, berarti f aksen 2. Kan habis diturunin atau habis dicoret-coret itu adalah kerjaan kita selanjutnya adalah dimasukin x-nya yang dari limitnya. Gitu. Berarti f aksen 2 sama dengan a. Nah, sekarang kita kerjain yang ini. Ya. Itu kan kalau dikerjain jadinya yang ini ya. Itu kan juga dimisalin fx tuh. Ya, jadinya kan fx, sorry limitnya dulu ya. Nah, ini kalau dikerjain limitnya dulu, limit x mendekati 2 dari fx min x plus 1 per x kuadrat plus 2x min 8. Nah, tapi guys, ini kan nggak kayak fx ya, ini kan ada 8-nya ding ya, beda sama ini ya, bukan sama-sama fx ya. Berarti gue salah, kita nggak boleh begitu. Ya, kita nggak boleh begitu, kita samain dulu biar sama kayak yang ini, a pangkat 3 plus b per x pangkat 3, biar sama kayak gitu. Kan ini 1/8-nya bisa dikeluarin ya. Dikeluarin dulu 1/8-nya ya. 1/8-nya dikeluarin dulu, jadi akar pangkat 3 dari 1/8-nya dikeluarin dulu, jadinya kan a pangkat 3 ditambah b per x pangkat 3, kan 1/8-nya dikeluarin tuh, min x plus 1 per x kuadrat plus 2x min 8. Nah, dari sini baru kan 1/8-nya bisa dikeluarin lagi ke sana ya, dikeluarin lagi dari akarnya. Aduh, ini wis apa sih sebenarnya? 1/8-nya kan bisa dikeluarin dari akarnya guys ya. Dikeluarin 1/8 dari akarnya. 1/8 di akar pangkat 3 kan setengah. Di akar a pangkat 3 ditambah b per x pangkat 3 min x plus 1 per x kuadrat ditambah 2x min 8. Nah, terus baru kalian apain? Habis itu kalian, ini tuh terlalu rendah gitu. Nah, baru habis itu kalian apain? Baru habis itu kalian misalin fx kayak tadi. Ya, jadi itu adalah limit x mendekati 2 dari setengah dikali, ini fx ya, dikurangi x tambah 1, kan nanti kan fx kan yang ini, yang atas ini loh, nih yang ini, tuh, itu fx, yang ada akar pangkat 3 juga, dibagi sama x kuadrat plus 2x min 8, diturunin yuk, kita turunin, setengah kan koefisien diabaikan saja, fx diturunin jadi f aksen x, min x diturunin jadi min 1 diturunin habis jadi 0, kemudian x kuadrat jadi 2x plus ini 2, min 8 jadi 0, terus dimasukin ya, dimasukin, kalau udah dimasukin tuh nggak usah tulis limit lagi, dimasukin aja 2, berarti setengah dikali f aksen 2 min 1 per 2 kali 2 tambah 2. Nah, berarti hasilnya kalau dimasukin, padahal kan f aksen 2 kan tadi a, berarti setengah a min 1 per berapa itu? 6 ya, gitu. Nah, terus atas bawah tak kali, atau gimana, atas bawah tak kali 2 ya, kan boleh atas bawah tak kali 2, atas dikali 2 kan jadinya a min 2, yang bawah dikali 2 jadi per 12, ada nggak itu a min 2 per 12? Ada dong, jawabannya B gitu ya, semoga nggak salah gitu ya. Jadi gitu, ini agak beda dikit banget sih sebenarnya. Wah, ini gimana ini gue nginiinnya, ini aja kali ya, terus yang ini dihapus saja, dah gitu deh.
gampangan cara cepetnya kan daripada pakai cara yang lama ini ya gitu. Cuma yang ini memang agak harus dikeluarin dulu setengahnya ini tadi gitu kan. Nah sudah, sekarang yang nomor 22. Nah nomor 22 ini gampang banget, kayak ada di TO kemarin. Ini kan fx-nya udah tahu, dimasukin aja fx-nya ke sini ya. Jadinya apa namanya? Ini apa nih coba nih? Jadinya gini deh. Jadinya limit x mendekati 4 ya dari ax plus b dibagi sama akar x min 2 sama dengan min 4. Nah jangan lupa kalau ada begini-begini langsung aja. Pertama, limit itu kalau dimasukin x-nya tanpa diturunin ya, dimasukin x-nya tanpa diturunin itu harus 0/0, tapi kan yang ada variabelnya cuma yang atas, berarti yang dimasukin yang atas aja. Dimasukin x-nya 4 kan, jadinya 4a plus b, hasilnya harus 0, karena kan 0/0. Berarti ini udah disimpan dulu aja. Kalau udah yang kedua, limit kalau diturunin lalu dimasukin x-nya, nanti hasilnya adalah ya yang ini tuh hasilnya yang min 4 ini. Ya udah kita turunin dulu. Ax plus b kan diturunin a. Ya kan? Karena b kan angka. Kalau angka diturunin kan habis. Akar x kan kalau diturunin ada rumusnya ya. Ingat ini rumus GO pointan nggak tahu gue. Pokoknya kalau ada akar fx ya, akar dari suatu fungsi itu kalau diturunin jadinya 1/2, bukan 1 sih sebenarnya. Turunannya akar fx itu adalah f aksen x dibagi 2 akar fx. Emang gitu cara cepatnya ya. Akar x berarti kan kalau diturunin adalah f aksen x, berarti turunan dari x kan 1. 1/2 akar fx-nya kan x gitu. Dikurangi 2, min 2 kan kalau diturunin 0. Nah ini jangan lupa masih ada limitnya ya, limit x mendekati 4. Yuk kita masukin 4, habis itu nanti hasilnya harus sama dengan min 4, kan hasilnya ini habis diturunin dimasukin. Udah dimasukin 4, jadinya A/1/2 akar 4 sama dengan min 4. Dimasukin ya 2 kali 2 kan 4, tapi dimasukin dinaikin ke atas jadinya 4A sama dengan min 4. Berarti kan A-nya sama dengan min 1 toh. Dari situ kan ketemu B-nya. Padahal 4A tambah B sama dengan 0. 4 kali min 1 sama dengan min B. Berarti min 4 sama dengan min B, berarti B-nya adalah 4. Gitu ketemu deh. Gampang kan? Gitu. Nah kalau sudah, berarti kan fungsi kita jadi tahu. Fungsi kita kan jadinya limit x mendekati 4 dari A-nya kan tadi berapa? Min 1. Berarti min x plus 4 per akar 2 min 2. Nah kalau sudah kan yang dimasukin F1 toh. Berarti kalau F1 ya, oh yang dimintakan bukan itu, yang dimintakan F1 ya. Berarti ini aja ya. Fx itu kan ini berarti. Yang dimintakan F1 berarti masukin 1. Min 1 tambah 4, jadinya hasilnya adalah 3. Jawabannya adalah C. Semoga nggak salah ya. Kalau salah maaf ya, aku kasih tahu caranya aja begitu. Aku mungkin nggak teliti ngitung karena gue bikin ini tuh di waktu-waktu senggang yang mana gue belum tidur. Jadi capek gitu guys ya. Capek. Gini ya. Terus apa lagi? Ya sekarang nomor terakhir ini. Alah nomor terakhir kan sama kayak tadi caranya, ya kan? Pertama, kita asumsikan dulu ya. Yang tadi limit kalau dimasukin x tanpa diturunin itu 0/0. Berarti masukin ini ke x yang atas aja karena yang ada variabel yang atas. Berarti kan kalau dimasukin 0 ya. Berarti akar 0 plus b min 2 sama dengan 0. Berarti kan akar b sama dengan 2, berarti b-nya kan sama dengan 4. Simpen dulu. Terus kalau diturunin dulu, ya. Kalau diturunin dulu, coba kita turunin dulu ya. Kalau diturunin dulu, ingat akar, ini kan akar fx. Tadi kalau diturunin ada rumusnya. Ini f aksen x ya, ini kayak mending digedein aja nih. Wah, tuh. Ya. Ini digedein nih. Set. Wah, tuh. Nah, f aksen x per 2 akar fx. Berarti kan ini kalau diturunin jadinya kan apa?
A ya, f aksen X-nya A. Berarti A per 2 akar AX plus B. Pakai rumus yang ini tadi yang tak kotai barusan. Min 2 kalau diturunin kan 0. Per, ya, X kalau diturunin kan 1. Nah itu kalau dimasukin X-nya hasilnya harus 1. Ingat ini masih ada limitnya ya. Habis diturunin itu masih ada limitnya. Karena kita belum masukin X-nya. Sekarang kita masukin X-nya ke sini ya. Hasilnya berarti jadinya di sampingnya aja ya. A per 2 kan kalau dimasukin 0 A nya hilang ya. Jadi akar B. Per 1 kan nggak ada gunanya. Sama dengan 1. Nah padahal B nya kan kita udah tahu B nya. B nya tadi kan 4 toh. Dimasukin A per 2 akar 4 sama dengan 1. Berarti A per 2 kali 2 berapa? 4 sama dengan 1. Berarti A nya adalah 4. Nah, ya sudah berarti A benar nggak ini? Bener. A nya 4, B nya 4. 16. Kok nggak ada jawabannya ya? B sama dengan A kuadrat enggak. A plus B sama dengan 0 tidak. Tadi B nya berapa sih? B nya 4 kan? Oh, akar, iya kadang benar B nya 4 tuh. Coba ya kita turunin lagi. Tadi ini berapa sih? Takutnya gue yang ini salah. Tadi bentar. Itu kan AX plus B, kalau dulu kan A per 2 akar AX plus B. Bener kok. Terus per 1. Itu kalau dimasukin 0. A per 2 akar B. B nya 4. 4 ya, nanti coba kita follow up lagi ya. Kita follow up lagi di comment section ya. Kita follow up lagi di comment section. Ini kayaknya nggak ada yang benar. Karena 4 tambah 4 kan A nya B 4. A nya 4, B nya 4. Kalau dimasukin sini 4 tambah 4 kan bukan 0 ya. 4 kali B kan 16, tidak sama dengan 4 dong. 4 kali 6 kan 24, nggak sama dengan ini dong. Nggak ada yang benar nih. Ya sudah, ntar lagi ya, ntar di follow up lagi. Kita ke halaman berikutnya dulu aja. Halaman berikutnya, ternyata kalau kayak gini ternyata tadi nggak recording. Nah, yang halaman berikutnya itu gini. Nah, nih yang halaman berikutnya itu gampang sekali ya guys ya. Kita tinggal, kita cek dulu aku recording nggak sih dari tadi? Ternyata recording. Oke, ini kan limit infinity. Kalau limit infinity itu harus dimisalin dulu ya. X sama dengan seper P gitu misal. Nah kalau X sama dengan seper P, agar limitnya X yang mendekati infinity, berarti biar infinity, X kan seper P, biar X yang infinity berarti kan P nya harus 0 dong. Berarti limitnya berubah jadi limit P mendekati 0. Tapi X nya diganti seper P semua ya. Yang semula jadi X, yang semula adalah X sekan dari seper X dikali 1 min cos 1 per akar X ya. Itu berubah semua jadinya ya. Berubah X nya diganti seper P, terus sekannya jadi sekan 1 per seper P gitu, dikali 1 min cos 1 per akar seper P. Dah jadi deh. Terus ini kan dibenerin bentuknya dulu aja. Ini jadinya sekan P ya, dikali 1 min cos akar P. Nah kalau sudah ya, kan limitnya limit P mendekati 0 ya. Sekarang gini aja, dikali sekawan dulu. Ini kan dikali sekawan. Ini kan ada 1 min cos ya. Kalau 1 min cos kan memang ada sifatnya. 1 min cos theta itu kan jabarannya adalah min 2 sin kuadrat sudutnya tadi theta itu dibagi 2. Nggak pakai minus ding, positif gitu. Tapi beda kalau cosnya di depan. Kalau cos theta min 1 baru dia min 2 sin kuadrat theta per 2 gitu. Emang rumusnya begitu ya. Nah sekarang kita jabarin nih. Ini kan dimin aja. Sekan itu kan seper cos ya. Nah ini kan dijabarin jadi itu tadi 2 sin kuadrat sudutnya kan akar P ya. Akar P per 2 ya. Ini limitnya tetap limit P mendekati 0. Limit P mendekati 0.
Nah, terus kan gini, ya kalau sin kuadrat itu kan sebenarnya sama kayak sinnya ditulis 2 kali ya. Nah, sekarang gini, ya. Sin sama tan itu kan kalau dimasukin P-nya atau X-nya ke dalam sini sudutnya, kalau hasilnya 0 kan boleh hilang. Kalau dimasukin P-nya 0 kan akar 0 kan 0 per 2 kan 0. Berarti sin-nya boleh hilang ya. Jadi tinggal akar P per 2, ini juga tinggal akar P per 2, sin-nya boleh hilang karena kalau dimasukin P-nya ke dalam situ jadinya 0. Nah, kan boleh dicoret-coret sekarang. P kali P kan akar P kali akar P kan akar P kali akar P kan P, dicoret sama ini. Udah tinggal begitu sisanya. Ya. Tinggal 1 per cos P dikali sama 1 per 2. Dimasukin P-nya 0. Cos 0 kan 1 ya. Jadinya 1 per 1 dikali setengah. Makanya jawabannya setengah. Gitu. Jadi jawabannya A. Kemungkinan besar begitu ya. Semoga gue nggak salah. Gitu. Ya. Harusnya gitu sih. Nah, kalau sudah tak kerjain dulu sebentar. Ya, tadi ini gede sekali, jadi nggak muat gue nulisnya. Terus tak kasih agak atas saja. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah, kita sekarang ngomongin yang satunya. Yang satunya, ya ini kalau mau ke screenshot ya. Yang satunya ini gampang sekali juga sama, dimisalin dulu 1 per P, tapi limitnya berubah ya, jadi P mendekati 0. X-nya diganti 1 per P, ini juga sekan dari akar P dong berarti. Min 1. Nah, sekan itu kan 1 per cos toh. 1 per cos akar P. Nah, akar P-nya turun ya, walaupun kan sekan kan 1 per cos, berarti kan cosnya di bawah. Akar P-nya itu mengikuti cosnya, karena akar P ini punya sekan, punya trigonometrinya. Jadi kalau trigonometrinya turun jadi 1/, akar P-nya ikut ke bawah, ya. Jangan sampai tidak. Itu banyak yang kayak gitu tolol itu namanya, ya. Tidak. Jadi akar P-nya ikut turun seperti cosnya, tidak di atas. Kadang-kadang ada yang nulis akar P per cos. Cos apa? Kita nggak tahu cos apa. Cos atau sin atau tan atau kosek atau sekan atau kotan itu harus ada sudutnya. Kalau nggak ada sudutnya, itu namanya kalian halu, mengigau gitu loh. Nah, tinggal samain penyebut kan kalau ada begini, apa namanya, instingnya kalau ada 1 per A tambah B, ya samain penyebut, ya. Gitu, samain penyebut jadinya kan 1 min cos akar P per ya cos akar P. Nah sudah, habis itu tinggal kalian apain? Ya kalian, ini kan ada 1 min cos ya. Kalau 1 min cos kan tadi sudah aku kasih tahu jabarannya apa ya, di sini tadi nih. 1 min cos itu jabarannya adalah 2 sin kuadrat sudut itu per 2. Nah coba aku tulis ulang nih. Ya, 1 per P, terus itu kan ada 1 min cos ya. Ya diubah jadi 2 sin kuadrat dari sudutnya kan akar P per 2. Per yang cos akar P diemin aja. Gitu. Terus kayak tadi ya. Kayak tadi, ini kan 2. Sin itu kan boleh hilang kalau dimasukin 0 ke sini hasilnya 0. 0 per 2 kan 0 ya. Berarti itu sinnya boleh hilang, akar P per 2, tapi karena sinnya kuadrat, berarti akar P per 2-nya ditulis 2 kali. Gitu. Nah, terus dibagi sama cos akar P. Ya sudah tinggal dicoret-coret ya. Coret-coret, ini kan akar P kali akar P kan P dibagi sama P. 2-nya coret. Sisanya tinggal limit P mendekati 0 dari yang atas masih ada setengah ya, per cos akar P. Dimasukin cos 0 kan 1 ya, berarti kan hasilnya setengah gitu. Ya sudah gitu doang, susahnya di mana? Ya, tidak ada. Gitu kan. Nah, itu aja ya. Gampang sekali itu, nggak mau gue. Nah, ada lagi nih, 2 lagi lah ya, habis itu diganti ke ini. Nah, ini nomor 23. Nomor 23 itu gampang sekali ya guys ya, nomor 23 itu. Jadi tinggal limit X mendekati 4 itu sama kayak yang tadi ya. Kalau ada AX plus B min akar X per X min 4 sama dengan 3 per 4. Kalian asumsikan dulu yang atas atau bawah, yang ada variabel kan yang atas, berarti atasnya aja. Kalau dimasukin 4, X-nya 4 tanpa diturunin, itu pasti hasilnya 0. Karena kalau limit dimasukin tanpa diturunin itu 0 per 0. Berarti kan 4A plus B, akar 4 kan 2 ya. Dipindah sisi jadinya ke kanan.
2. Simpan dulu ya, disimpan dulu ini persamaan 1. Terus kan kamu juga bisa nurunin tuh. Nah, kalau diturunin hasilnya kan yang atas diturunin sendiri, bawah diturunin sendiri ya. AX plus B min akar X kan kalau diturunin AX kan jadi A. B kan kalau diturunin habis. Akar X kan tadi aku udah kasih tahu F aksen X per 2 akar Fx turunan yang tadi kalau ada akar itu. F aksen X kan X diturunin kan 1 per 2 akar Fx nya kan X per X kan kalau diturunin 1 ya. X kan kalau diturunin 1. Hasilnya kalau dimasukin X-nya 4, hasilnya harus 3/4. Dimasukin X-nya 4, 1 per 2 akar 4. Per 1 kan sama aja kayak nggak ada ya, kalau per 1 itu. Nah, berarti kan A dikurangi 1/4 sama dengan 3/4. Berarti kan A-nya 1. Kalau A-nya 1, kamu bisa masukin ke sini, nanti ketemu B-nya gitu. Ya, ketemu B-nya. Berarti 4 kali 1 plus B sama dengan 2. Berarti B-nya kan adalah min 2. Yang diminta kan adalah nilai apa? Nggak tahu gue ya. Maaf. Yang ditanyain aku nggak tahu nilai apa ini. Ya, tapi pokoknya A-nya 1, B-nya min 2. Kayaknya yang diminta A plus B deh. Mungkin ya. A plus B kali. Kalau A plus B berarti kan tadi A-nya 1, B-nya kan min 2, berarti hasilnya min 1, jawabannya B misal ya. Ini kan ketutup, maaf ya, kepotong. Nah, sekarang yang ini tadi ya, ini tadi itu kenapa kok nggak ada jawabannya ya? Coba kita kerjain sekali lagi deh. Ya kan kalau dimasukin 0, tapi mungkin aku coret-coret aja ya, nggak usah terlalu detail ya. Kalau dimasukin 0 kan berarti jadinya akar B sama dengan 2. Berarti B-nya sama dengan 4, bener ya? Kalau diturunin kan A per 2 akar AX plus B per 1 sama dengan 1. Masukin 0 berarti kan A per 2 akar B sama dengan 1. Akar B nya kan 4 ya. 2 maksudku akar B nya. Berarti A sama dengan 4. Oh ini gak ada jawabannya ya. Ya nantilah, coba ya nanti kita follow up lagi tadi di kolom komentar ya, di comment section. Udah itu aja dulu. Nah sisanya di part 2 ya, karena gue capek belum tidur lagi hari ini ya. Seperti biasa ya udah, jangan lupa ya yang udah dipelajari tolong di review karena nggak ada gunanya kalau nggak. Bye.